Kemudian ada Pak Irfan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pak Irfan, selamat siang. Iya, menjelang sore, Bang. Iya, Pak Irfan. Kalau menurut Anda gimana nih, Pak? Presiden Ini mengingatkan banyak kan kewaspadaan terkait nuklir dengan ini kan semua ditutup. Apakah yang meledakkan nuklir itu tidak ikut musnah, Bang? Saya kira. Maka kita aja yang kena. begitu, Pak ya. Iya, kira-kira mudah-mudahan jangan kita aja yang Tapi kena. apa sih yang bisa Pak Irfan? Nuklir itu supaya dia ikut juga meledak. Iya, kalau diberikan kesempatan untuk menyampaikan pesan kepada dunia, apa nih Pak yang bisa Bapak sampaikan agar Kalau bisa, hal itu tidak terjadi? Perang dunia ketiga itu janganlah. Masa kita jadi manusia punya akal, pikiran yang sehat, merusak dunia kerjaannya. Apakah kita tidak senang dikasih hidup oleh yang maha kuasa? Begitu, Bang. Mudah-mudahan tidak akan terjadi ya. Amin. Terima banyak, Mas. Iya, baik. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Irfan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan juga beberapa pendapat yang disampaikan melalui pesan WhatsApp kami yang tadi kami sudah bacakan terkait dengan Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kewaspadaan ancaman Perang Dunia III dan nuklir winter. Dan dua narasumber kami tadi memang melihat kondisi global saat ini mengalami eskalasi yang cukup tinggi. Bahkan salah satunya menilai bahwa potensi itu sangat besar terjadi dan ini akan memberikan dampak yang cukup luas bagi umat manusia yang ada. Dan memang senjata nuklir hingga saat ini masih menjadi ancaman besar bagi manusia, terutama bagi negara-negara. Dan kami mencoba untuk kali ini membahasnya atau berbincang bersama dengan anggota International Campaign to Abolish Nuclear Weapon atau ICAN, Muhadi Sugiono. Pak Muhadi Sugiono, selamat siang Pak. Selamat siang Mas. Iya. Presiden mengingatkan ancaman Perang Dunia III dan nuklir winter. Dan ini diperlukan kewaspadaan yang cukup tinggi. Sebenarnya kalau dalam kajian selama ini seberapa serius sih situasi global kita ini? Ya, kalau dari hasil kajian para ahli di berbagai universitas dengan simulasi dan seterusnya, terutama setelah kita bisa menggunakan big data itu, semakin meyakinkan bahwa kalau senjata nuklir itu digunakan, bahkan di skala yang lebih kecil, misalkan di India atau Pakistan saja, itu akibatnya tidak bisa lokal, itu konsekuensinya global. Karena terutama setelah ledakan itu kemudian partikel-partikel akan menutup atmosfer dan menghalangi masuknya sinar matahari, dan itu menciptakan, karena waktunya lama, itu menciptakan winter yang berkepanjangan, dan konsekuensi selanjutnya otomatis ketika suhunya drop diperkirakan 7 derajat, itu hampir semua tanaman tidak bisa tumbuh dan menghasilkan yang selama ini mensuplai makanan kita. Jadi panjang efek dari konflik yang menggunakan senjata nuklir. Pak Muhadi, kami izin untuk break dulu sebentar saja Pak ya, untuk informasi singkat. Kita lanjut lagi Pak perbincangannya. Baik pendengar, perbincangan kami dengan anggota International Campaign to Abolish Nuclear Weapon, Muhadi Sugiono, akan kami lanjutkan sesaat lagi. Baik pendengar, kita lanjutkan. Presiden ingatkan ancaman Perang Dunia III dan nuklir winter bersama dengan anggota International Campaign to Abolish Nuclear Weapon, Muhadi Sugiono. Pak Muhadi, terima kasih Pak masih bersama kami Pak. Baik. Ya, apakah memang konflik regional itu saat ini bisa memicu eskalasi ke sana, Pak? Eskalasi nuklir lah khususnya. Saya kira salah satu fungsi yang ingin ditonjolkan di dalam pemilikan senjata nuklir adalah untuk menakut-nakuti lawan, gitu. Itu ide awal yang berkembang di Amerika, kemudian di Rusia, sehingga negara-negara itu saling meningkatkan kemampuan nuklirnya sehingga pihak lain tidak berani. Nah, tapi persoalannya yang terjadi di kawasan regional itu berbeda. India dan Pakistan misalkan tidak berangkat dengan konsep yang disebut deterrence itu. India dan Pakistan itu
itu mengembangkan senjata nuklir sebagai sarana untuk mengatasi ketidakseimbangan kemampuan militer konvensional. Ya, ya, ya. Jadi kalau kemampuan militer konvensional sangat tidak imbang, ya sudah, untuk mengejar lawannya akan terlalu sulit, saya menggunakan senjata nuklir, udah selesai gitu. Nah, jadi soalnya di situ. Nah, kemudian persoalannya adalah ketika di tingkat regional itu, apakah ide yang mendasari mengenai kebutuhan akan senjata nuklir yang dimiliki oleh Amerika, Rusia misalkan, itu juga dipakai di dalam kontestasi regional, kita nggak tahu, karena negara seperti Korea Utara, dia dengan seleluasanya melakukan move yang seolah-olah dia siap dengan penggunaan senjata nuklir. Oke. Nah, jadi aspek itu yang sebenarnya menjadi persoalan. Nah, sekarang persoalannya adalah siapapun yang menggunakan senjata nuklir konsekuensinya sama gitu. Yang tadi itu winter nuklir itu. Apakah bisa dikatakan bahwa perang nuklir itu ternyata direncanakan sejak awal kalau begitu, Pak? Perang nuklir tentu saja tidak ya. Justru mereka mereka yakin bahwa ini senjata politik yang hanya berfungsi dan tidak akan digunakan gitu. Dan itu justru bahkan sebagian orang mengatakan itu senjata perdamaian, karena dengan senjata nuklir tidak ada yang berani melancarkan perang atau memulai pertempuran atau perangan gitu. Tapi kan persoalannya adalah, ya itu kan asumsinya kalau semuanya rasional, tetapi banyak pemimpin yang tidak rasional juga ya. Kita sendiri punya pemimpin yang sangat emosional kan sekarang. Dan tentu mulai hari ini tidak sedikit mungkin masyarakat kita yang juga mencari tahu apa itu nuklir winter yang tadi sempat Bapak jelaskan. Dampak dari sebuah ledakan tadi itu yang bahkan menutupi sinar matahari. Menurut partikel nuklir itu akan tertutup oleh partikel nuklir yang dihasilkan oleh ledakan itu, dan itu cukup tebal, dan dia akan berada di atmosfer cukup lama, sehingga matahari itu tidak akan menembus lapisan itu untuk sampai ke bumi, sehingga orang bisa menghadapi situasi winter yang selama ini secara reguler ada waktunya, periodenya, kemudian akan berakhir. Nah, ini nggak akan berakhir, lama, berbulan-bulan gitu. Itu bisa berbulan-bulan tuh Pak ya? Partikel nuklir? Ya, bisa berbulan-bulan, dan dia berputar-putar di seluruh dunia dan menyebar gitu. Dan bayangkan kalau itu terjadi, apalagi dengan kapasitas destruksi senjata nuklir yang sekarang yang ratusan kali dari yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki, kita bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Apakah kita sebagai negara tropis juga bisa terdampak? Ya kena juga. Apalagi kalau di sini turun suhu 7 derajat begitu, ya sudah hancur lah. Semua yang kita asumsikan bahwa semua bisa tumbuh di sini, ya nggak bisa. Baik, Pak Muhadi, apakah dunia ataupun negara memiliki sistem pencegah perang nuklir yang kuat? Tidak ada. Senjata nuklir itu tidak bisa diantisipasi. Seorang tokoh internasional, Palang Merah Internasional, mengatakan tidak ada persiapan apapun yang memadai untuk mengantisipasi senjata nuklir. Jadi kalau misalkan kita bisa bilang ya kita siap-siap kan nanti kalau ada misalkan banjir kita ini, itu kan bisa. Tetapi untuk nuklir nggak bisa. Begitu diledakkan ya sudah, kita tamat gitu. Tadi kami juga berbincang dampak yang terasa adalah sektor pangan, kemudian ekonomi. Untuk kehidupan manusia, kesehatan, partikel nuklir kan kita suka mendengar radiasi nuklir itu sendiri, Pak. Bagaimana? Pasti. Nah, sampai sekarang pun orang yang terkena dampak senjata nuklir, ledakan nuklir itu kan masih menderita berbagai macam penyakit, kanker dan sebagainya. Bahkan bukan yang di Hiroshima dan Nagasaki, tapi di lokasi-lokasi uji coba senjata nuklir pun dampaknya ada. Bayi lahir cacat dan seterusnya. Tapi ada satu buku yang menarik, judulnya Perang Nuklir, sebuah skenario. Jadi dia ditulis dengan melalui data yang diperoleh melalui wawancara dengan orang-orang yang dekat dengan
senjata nuklir, entah itu jenderal, entah itu menteri pertahanan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, di akhir dari semua itu bahkan Amerika yang punya senjata nuklir paling handal itu hancur juga ketika ada negara lain menggunakan senjata nuklir ke Amerika. Jadi itu betul-betul menghancurkan semuanya. Sehingga di buku itu kemudian disebutkan kalau kita mengalami perang nuklir ya kita harus siap-siap seperti dinosaurus waktu itu yang karena meteor yang jatuh ke sini akhirnya punah. Nah, itu adalah kepunahan manusia. Ya. Dari sisi keilmuan, Pak, ilmu pengetahuan kan maju. Kita tahu Chernobyl, kemudian Hiroshima Nagasaki. Apakah resiko nuklir ketika itu terjadi saat ini itu lebih besar daripada masa lalu? Yang jelas kapasitasnya lebih besar. Bentuknya tidak lebih, kalau jangkauannya kan juga otomatis karena didukung oleh teknologi peluncurnya. Korea Selatan saja sudah bisa melakukannya gitu. Dan waktu itu masih ada norma-norma yang membatasi. Misalkan Amerika dan Rusia punya kesepakatan tentang international peluncur yang antar benua itu. Yang membatasi kapasitas jangkauannya seberapa gitu. Nah, itu akan berakhir bulan Februari ini gitu. Nah, kalau itu sudah berakhir berarti mereka masing-masing bisa mengembangkan sesuka mereka kapasitasnya seberapa gitu. Nah, artinya nuklir sekarang ini sebenarnya jumlahnya tidak sebanyak zaman Perang Dingin. Perang Dingin itu mencapai puluhan ribu, bahkan ada berapa? Lebih dari 50 ribu nuklir warhead. Kalau sekarang kan cuman ya, tetapi cumannya juga tanda petik 15 ribu atau 12 ribu, gitu. Tetapi daya ledaknya kan lebih parah. Gitu. Baik. Ya. Pak Muhadi, apa pesan yang bisa Bapak sampaikan untuk dipahami publik untuk waspada tapi tidak panik yang berlebihan? Saya kira dunia ini perlu yang diperlukan cuma satu, menghilangkan senjata nuklir dari strategi pertahanan nasional. Nah, untuk itu ICAN misalkan berhasil mendorong diadopsinya traktat pelarangan senjata nuklir. Indonesia 2 tahun lalu akhirnya meratifikasi, mendukung itu. Nah, tahun ini akan ada pertemuan ketiga negara-negara yang mendukung perjanjian internasional itu. Dan itu kan sudah menjadi hukum internasional. Nah, sekarang yang dibutuhkan adalah menguniversalisasikan perjanjian internasional itu sehingga semakin banyak negara yang menandatangani dan meratifikasi. Sehingga kalau itu semua sudah menjadi universal, artinya ya senjata nuklir betul-betul sudah dilarang gitu. Ya, baik. Pak Muhadi Sugiono, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI di kesempatan siang hari ini Pak. Baik, terima kasih. Selalu Pak. Ya, siang. Demikian tadi anggota International Campaign to Abolish Nuclear Weapon atau ICAN, Muhadi Sugiono.